Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan penelitian. Sebelumnya di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Sabrina Nuyara NPM 8, saya sendiri Indika Sivanas NPM 11 dan juga Putri Astika Kamani NPM 44. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Dalam bahasa Inggris sendiri, laporan penelitian berasal dari kata porter yang berarti membawa, menyangkut, dan menyampaikan. Sedangkan menurut Kerlinger, penelitian adalah proses perencanaan penemuan yang didasarkan pada teori hipotesis atau jawaban sementara bersifat sistematik dan terkontrol. Tujuan laporan penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengenal masalah. Dalam laporan penelitian dibuat harus bisa membaca, ataupun menulis dengan benar terhadap bahan yang akan dibahas. Yang kedua, untuk merencanakan penyelesaian. Setiap laporan penelitian biasanya disuguhkan dengan masalah dan tentu saja membutuhkan solusi untuk masalah tersebut. Yang dirancang harus tepat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang ketiga, merencanakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan berdasarkan fakta dan bukan hanya pendapat. Penulis harus mencantumkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan inti dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulannya sangat penting untuk membantu pembaca memahami isi laporan, tujuan, dan manfaat. Yang selanjutnya ada manfaat laporan penelitian. Ada 3. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Laporan penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang peneliti yang telah dilakukan oleh penulis dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud pada pihak yang disarankan. Seperti yang kita ketahui, laporan penelitian disampaikan dalam bentuk tulisan di mana penulis menyampaikan ide-ide penelitian melalui media tulis. Tujuan dari penggunaan media tulis ini untuk mempermudah komunikasi sehingga tatap muka pertemuan berkurang dan media yang dipilih sudah mewakili apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan manfaat terakhir yaitu dokumen yang memberikan informasi, laporan, atau ide kepada pembaca tentang sesuatu hal. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada bentuk dan format laporan penelitian. Laporan penelitian adalah bagian dari karya ilmiah, oleh karena itu penulisannya harus sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma tersebut berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan tahap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Suatu laporan penelitian umumnya dibagi dalam 6 bab. Sebelum bab-bab laporan, ada bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai laporan. Bagian laporan penelitian pada umumnya terdiri dari beberapa halaman yang berisi. Next. Yang pertama ada halaman judul. Judul haruslah singkat, spesifik, dan jelas. Judul harus menarik perhatian pembaca ketika dibaca sepintas, dan judul sebaiknya menggambarkan cakupan dan isi yang sedang diteliti. Yang kedua ada halaman persetujuan. Halaman ini merupakan halaman yang berisi persetujuan dari pembimbing penelitian terhadap proses, hasil, dan laporan penelitian mahasiswa. Yang ketiga ada halaman pengesahan dari rektor atau pusat penelitian. Tanda pengesahan promotor yang menyatakan bahwa laporan sudah sah.
Yang keempat ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan hasil penelitian yang lengkap mencakup permasalahan atau latar belakang, metode, dan hasil penelitian, dan tabel dan grafik tidak boleh dicantumkan dalam abstrak. Yang kelima ada kata pengantar. Kata pengantar berisi pernyataan ringkas tentang masalah tujuan, lembaga yang mensponsori penelitian, dan sebagainya. Pengantar dapat ditulis oleh orang yang memimpin atau oleh lembaga peneliti ataupun oleh seseorang yang mewakili lembaga yang mensponsori penelitian. Yang keenam ada daftar isi. Daftar isi bertujuan agar pembaca dapat mengenali bagian-bagian laporan dan mereka bisa melihat hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lain. Dan yang terakhir ada daftar gambar atau grafik. Next. Menurut Mahsun 2015, sistematika penulisan laporan yang terdiri dari 6 bab adalah yang pertama ada bab 1, pendahuluan berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan cara ringkasan kepada pembaca tentang masalah peneliti, ruang lingkup, keuangan teoritis, serta praktisi, tinjauan pustaka dan kerangka teori, dan penentuan metode peneliti pada uraian bab 2. Bab 2, hal serupa dijelaskan metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur yang istimewa, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah atau penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Selanjutnya ada bab 3. Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Next. Yang selanjutnya ada bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus perkataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang selanjutnya ada daftar pustaka bab 5 yaitu semua dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak yang digunakan pada laporan ketika semuanya dicantumkan sebagai daftar kepustakaan yang ditempatkan di bagian akhir laporan. Dan yang terakhir ada lampiran-lampiran atau bab 6. Lampiran biasanya berisi hal-hal teknis yang akan tampak tidak praktis dimasukkan ke dalam teks laporan atau akan tidak pantas karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan. Next. Yang selanjutnya ada panduan penulisan proposal dan skripsi FEBU 5. Yang pertama ada panduan penulisan proposal. Jenis dan ukuran kertas penulisan proposal skripsi dilakukan dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dengan berat 70 mg. Pengadaannya dilakukan dengan fotokopi yang jelas dan bersih dengan kertas yang sama. Yang kedua ada aturan penulisan. Penulisan proposal skripsi dilakukan dengan menggunakan komputer dengan ketentuan yang pertama ada jenis huruf. Naskah skripsi diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12 dan yang kedua ada margin. Batas pengetikan skripsi adalah 4 cm sebelah kiri dan atas, sedangkan 3 cm untuk batas kanan dan bawah. Yang ketiga ada spasi. Jarak antar baris dalam tulisan menggunakan 2 spasi. Yang keempat ada alinea baru dan jarak ketikan. Setiap kata pertama dari alinea baru ditulis masuk ke kanan sebesar 7 ketukan. Yang kelima ada penulisan bab dan subbab. Nomor bab dan judul bab baru ditulis dengan huruf besar dan tebal dan diletakkan di bagian tengah atas halaman. Nomor bab diletakkan di paling atas dan judul bab baru diletakkan di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Setiap bab baru ditulis pada halaman baru. Subbab dan sub-subbab yang mengikutinya ditulis di sebelah kiri dengan huruf tebal dan kecil kecuali huruf pertama pada setiap awal kalimat harus ditulis dengan huruf besar. Dan yang terakhir ada nomor halaman dan letaknya. Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas kertas kecuali halaman pertama dari bab baru. Nomor halaman untuk setiap bab baru diletakkan di tengah bawah halaman. Next. Panduan penulisan skripsi. Yang pertama ada kertas. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas HVS putih ukuran A4 dengan berat 80 mg. Yang kedua ada bidang pengetikan. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas serta 3 cm dari tepi atas kanan dan bawah kertas. Yang pertama ada jenis huruf. Naskah skripsi diketik dengan komputer menggunakan jenis huruf Times New Roman
dengan ukuran 12, ukuran huruf bagian skripsi menggunakan huruf yang berbeda seperti yang tercantum dalam foto tersebut. Ukuran font 12 dengan bagian skripsi, judul bab, judul subbab, teks induk, lampiran, daftar pustaka, judul tabel, dan judul gambar. Ukuran font 10 menggunakan bagian skripsi, catatan kaki, sumber tabel, dan sumber gambar. Ukuran font 13 di bagian skripsi, kata skripsi, nama, dan NPM penyusun pada halaman sampul dan halaman judul. Dan yang terakhir ada ukuran font 15 pada bagian skripsi, judul skripsi pada halaman sampul dan halaman judul. Next. Yang ketiga ada modus huruf. Modus normal di bagian skripsi meliputi teks induk, abstrak, kata-kata kunci tabel, dan gambar. Modus miring di bagian skripsi kata non-Indonesia, istilah yang belum lazim, bagian penting, dan judul buku, majalah, surat kabar dalam pustaka. Dan yang terakhir ada modus tebal dengan bagian skripsi, judul bab, dan subbab. Yang keempat ada spasi. Spasi pertama, keterangan gambar atau tabel, judul gambar atau tabel, yang lebih dari satu baris, catatan kaki, teks abstrak, baris kedua, dan selanjutnya dari satu pustaka pada daftar pustaka. Spasi 1 dengan bagian skripsi, jarak antar baris dalam tabel. Spasi 2 dengan bagian skripsi, teks skripsi bagian inti, jarak antara judul subbab dengan awal teks, jarak nomor bab dengan judul bab, jarak satu pustaka dengan pustaka lainnya, dan jarak antar paragraf. Spasi 2, jarak akhir teks dengan judul subbab berikutnya, jarak tabel atau gambar dengan sebelum atau sesudah teks, dan jarak 2 dengan bagian skripsi, jarak judul dengan awal teks. Next. Yang kelima, paragraf awal. Paragraf dimulai 7 ketukan dari tepi bidang pengetikan, sesudah tanda baca, titik, titik 2, titik koma, dan koma diberi 1 ketukan kosong. Yang keenam ada penomoran. Bagian awal skripsi diberi nomor halaman Romawi kecil di tengah bagian bawah. Bagian inti dan bagian akhir skripsi diberi nomor halaman angka Arab yaitu 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran memuat data atau keterangan yang dapat melengkapi materi yang terdapat pada bagian utama skripsi. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu usaha penelitian yang diajukan oleh seseorang atau suatu badan, perusahaan, ataupun organisasi untuk menghasilkan suatu output tertentu atau memberikan jasa penelitian kepada sponsor ataupun pendukung. Tujuan utama proposal penelitian yang pertama, untuk merumuskan masalah apa yang akan diteliti dan mengapa masalah tersebut penting. Yang kedua, untuk mengkaji upaya-upaya penelitian lain yang telah dilakukan penelitian dalam masalah serupa. Yang ketiga, untuk menguraikan jenis data yang diperoleh dalam menyelesaikan masalah dan bagaimana metode pengumpulan data, pengolahan data, dan menganalisisnya. Next. Dan selanjutnya, struktur proposal penelitian ada 10. Yang pertama ada judul. Judul penelitian sebaiknya disusun secara ringkas, padat, dan menarik. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang berisi uraian singkat mengenai lingkungan di seputar masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, rumusan masalah. Bagian ini merupakan hal penting untuk mendapatkan perhatian, sebab bagian ini sebenarnya merupakan pintu masuk bagi para pembacanya untuk dapat masuk ke bagian selanjutnya, sehingga ditulis semenarik mungkin. Selanjutnya, tujuan penelitian. Bagian ini menjabarkan secara jelas apa saja yang direncanakan untuk dilakukan dalam usul penelitian. Kontribusi penelitian. Penekanan pentingnya dilakukan suatu penelitian. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Bagian ini melihat kembali semua penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ataupun yang sedang dilakukan, yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh peneliti dalam terminologi logis. Yang selanjutnya ada analisis data.
Bagian ini perlu dijabarkan mengenai metode yang direncanakan dan dasar teoritis untuk memakai teori tersebut. Yang kesembilan, daftar pustaka. Semua kegiatan penelitian yang memerlukan referensi atau pustaka dari banyak sumber. Yang terakhir, lampiran. Lampiran ditunjukkan untuk membuat hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian. Lampiran dapat meliputi daftar istilah, instrumen pengukuran, surat keputusan, dan lainnya. Next. Yang selanjutnya ada jenis proposal penelitian, ada dua. Yang pertama, proposal internal dan juga proposal eksternal. Proposal internalnya yang umumnya disusun oleh perusahaan cenderung lebih singkat dibandingkan dengan proposal eksternal. Untuk membuat proposal studi eksploratif, cukup diperlukan 1 hingga 3 halaman yang mencakup ringkasan masalah, tujuan penelitian, dan desain penelitian. Dalam proposal studi berskala kecil, tinjauan pustaka dan bibliografis dapat disajikan secara ringkas dan bagian desain penelitian. Anggaran dan jadwal penelitian penting untuk mendapatkan pendanaan. Sementara itu, ringkasan eksklusif biasanya disertakan dalam semua jenis proposal kecuali pada proposal yang paling sederhana. Proposal eksternal dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, proposal persamaan dan proposal bukan persamaan. Proposal pesanan biasanya harus melalui proses kompetisi untuk mendapatkan kontrak atau dana bersaing dengan proposal yang diajukan oleh pihak lain. Di sisi lain, proposal bukan pesanan menyajikan saran dan rekomendasi dari penelitian untuk penelitian yang mungkin akan dilakukan. Salah satu contoh dari jenis proposal ini adalah proposal yang diajukan oleh lembaga penelitian kepada perusahaan perdagangan untuk menyelidiki masalah yang muncul akibat perubahan lingkungan politik dan hukum. Next. Yang selanjutnya ada manfaat proposal. Yang pertama ada manfaat bagi peneliti, yaitu persamaan persepsi permasalahan. Proposal penelitian yang telah mendapat persetujuan manajer menunjukkan bahwa sudah terdapat persamaan persepsi tentang permasalahan penelitian antar peneliti dan manajer. Yang kedua, orientasi penelitian keseluruhan. Penulisan proposal membuat peneliti harus berpikir secara kritis tentang seluruh aspek penelitian sebelum melakukan penelitian. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan penelitian. Proposal penelitian yang telah disetujui eh, dapat dipergunakan sebagai perencanaan studi yang menjadi pedoman pelaksanaan studi. Yang keempat, kejelasan kegiatan penelitian. Dengan menggunakan proposal yang baik, kegiatan penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih jelas. Yang kelima, kemudahan evaluasi penelitian. Proposal akan memudahkan evaluasi penelitian yang diusulkan, baik bagi peneliti maupun pihak lain. Dan selanjutnya, proteksi pelaksanaan penelitian. Proposal dapat memberikan pelindungan dari campur tangan pihak lain ketika penelitian sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu persetujuan penelitian. Persetujuan penelitian. Proposal dapat juga berfungsi sebagai dokumen peneliti dengan manajer. Yang selanjutnya, manfaat bagi manajer. Manajer juga mendapatkan beberapa keuntungan dari proposal penelitian yang dipersiapkan dengan baik. Dari sisi manajer, ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, yaitu jaminan kualitas penelitian proposal. Yang kedua, persetujuan metode penelitian. Yang ketiga, kendala penelitian. Yang keempat, prioritas penelitian. Dan terakhir yaitu penelitian informasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.